Daripada hadis ini, an Abi Sa'labah Al-Khashani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang bernama Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Beliau ini seorang sahabat Nabi daripada termasuk dalam kategori al-mutaqaddimin. Kategori al-mutaqaddimun artinya sahabat-sahabat junior, sahabat-sahabat pendahulu, sahabat-sahabat termasuk golongan tua. Ya Pak ya, karena beliau termasuk orang yang pernah mengikuti daripada Bai'atur Ridwan. Jadi kita perlu paham, afdhalus sahabah, paling afdolnya sahabat Nabi, paling utamanya, paling tinggi derajatnya sahabat Nabi, yaitu golongan ahlu badrin, golongan para ahli badar yang mengikuti perang Badar. Itu golongan paling afdolnya sahabat Nabi. Jadi orang yang pernah ikut perang Badar daripada sahabat Nabi, itu orang-orang yang paling afdol. Sahabat Nabi yang paling mulia, yang paling afdol. Kemudian nomor duanya baru sahabat Nabi yang mengikuti yang disebut dengan ashabu Uhudin. Level keduanya sahabat Nabi yang mengikuti perang Uhud. Itu afdoliyahnya nomor 2 setelah para ahli Badar. Nah, setelah ahli Badar, kemudian para ashabul Uhud, baru yang ketiga daripada afdoliyahnya adalah sahabat Nabi yang mengikuti Bai'at Ridwan. Pembaiatan tatkala itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan Bai'atur Ridwan. Ini afdoliyah nomor 3. Ahlan, ya. Jadi 3 derajat daripada afdoliyah sahabat Nabi. Yang pertama siapa? Yang berada di urutan ashabi Badrin, orang-orang para ahli Badar. Yang kedua orang-orang ahli Uhud. Yang ketiga Bai'atur yang mengikuti Bai'atur Ridwan. Ini daripada runtutan afdoliyah para sahabat Nabi. Nah, ini beliau daripada Sayyidina Jurthum bin Nashir adalah orang yang mengikuti Bai'atur Ridwan, yang mengikuti tatkala itu Bai'atur Ridwan. Orang yang sangat berpegang teguh sama ajaran Nabi. Orangnya sangat dekat dengan baginda Nabi sampai beliau dalam setiap sholatnya permintaannya cuma satu. Ya, dalam sejarah dituliskan permintaan beliau cuma satu. Kata beliau, ya Allah, tatkala nanti engkau mencabut nyawaku, kata beliau, tatkala engkau nanti waktunya mencabut nyawaku, ya Rabb, cabut nyawaku sebagaimana aku dalam keadaan tidur. Ditanya kenapa seperti itu, wahai Jurthum? Karena kata beliau yang namanya orang dicabut nyawa, meninggal dunia, semuanya kata beliau pasti merasakan kayak ada sesek di dada, kayak orang kecekek, sesek di dada, pasti itu kata beliau. Semuanya, siapapun di antara kita merasakan pasti seperti itu, kayak sesak di dada. Dan itu rasanya sakit. Sakit. Maka beliau selalu memintanya pengen dicabut nyawanya seperti beliau dalam keadaan tidur. Orang kalau pengen tidur plus tidur aja gitu udah. Ya, kita kalau pengen tidur kira-kira kalau udah ngantuk tidur, bluk, udah tidur. Nggak ada ngerasain ini itu. Ibu ya, enak aja tidur. Nah, Jurthum itu, Sayyidina Jurthum minta kayak begitu. Minta seperti dalam keadaan orang yang tatkala tidur. Maka tatkala beliau lagi sholat di sebuah musola, beliau sholat dengan para sahabat, lama nggak balik ke rumah. Putri beliau tatkala itu sedang tidur di waktu malam hari, bermimpi akan putri Sayyidina Jurthum radhiyallahu an. Di dalam mimpi putrinya, abahnya meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia. Kaget putrinya bangun dari tidurnya, berangkat ke musola. Ada beberapa sahabat tatkala keluar dari musola tersebut ditanya, ayahku masih di dalam atau tidak? Masih, katanya.
Oh, alhamdulillah masih ada. Lagi sholat katanya. Lagi dalam keadaan sholat. Lagi dalam keadaan sujud. Dipanggil nama ayahnya. Wahai ayah. Ayah, dipanggil beberapa kali, nggak ada jawaban, dalam lagi keadaan sujud. Sampai masuk putrinya ke dalam musola, dipegang tubuhnya sedikit untuk dibangunkan, nggak bangun juga. Ya, sampai dibalikkan oleh putrinya, betul. Meninggalnya dalam keadaan sujud sesuai dengan doanya. Meninggalnya dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu.